Selamat datang di channelku Nova Oktaviana. Hari ini aku mau nge-review beras porang. Jangan bosan karena aku memang suka nyobain banyak jenis beras porang. Bukan jenis ya, lebih ke banyak brand beras porang supaya aku bisa dapat beras porang yang bakal cocok aku makan setiap hari, enak di lidah dan ekonomis di kantong. Kali ini reviewku adalah Masaya beras porang. Sebelum kita mulai review ini, jangan lupa support aku dengan subscribe, like, dan komentar pengen aku nyobain beras porang apa yang lainnya. Untuk Masaya ini, aku tuh suka banget sama packaging mereka yang transparan. Jadi banyak beras porang lain aku cobain, packaging mereka itu ya ada bagian transparannya, tapi kebanyakan ya kayak motif-motif atau sablonan brand. Sementara Masaya ini sesimpel itu, hanya tulisan di tengah dan bolak-baliknya ini transparan. Kenapa aku suka? Karena aku merasa kalau transparan gini aku bisa ngeliatin, oh dalamnya bersih ya, nggak ada kutu atau nggak kemasukan semut gitu. Jadi ya ini aku suka banget packagingnya. Jadi untuk beras porang sendiri punya kelebihan di mana selain lebih tinggi serat, lebih rendah kalori, juga mempunyai GI atau glycemic index yang lebih rendah daripada nasi putih. Di mana nasi putih itu glycemic indexnya kayak di atas 70-an, sementara beras porang glycemic indexnya tuh 50-an. Aku nggak begitu mau jelasin banyak tentang glycemic index, kalian cek sendiri. Jadi kayak berhubungan dengan pemecahan gula yang diserap oleh tubuh. Kalau beras porang sendiri itu dia lebih lambat pemecahan gulanya, sehingga tidak terlalu membuat lonjakan gula darah itu naik. So, memang banyak yang sarankan untuk orang diabetes tuh makan beras porang. Part yang paling menarik, beras porang Masaya ini harganya paling murah dari semua beras porang yang pernah aku beli. Satu bungkus gini harganya 40 ribuan aja, jadi dibagi 7 saset itu nggak sampai 6 ribuan per sasetnya, 5 ribu sekian. Nah, jadi ini bikin Masaya merupakan beras porang sasetan yang paling murah. Dan juga keunikannya, beras porang Masaya ini untuk takaran airnya dia paling lebih banyak daripada semua beras porang yang pernah aku coba. Rata-rata beras porang tuh 1:1 air dan berasnya, ini 1:1,5. Yaudah, kita langsung aja ke cara penyajiannya. Aku kasih lihat detail semuanya buat kalian. Masaya beras porang berbeda dengan banyak beras porang yang udah pernah aku review. Masaya ini kemasannya tuh pouch, jadi kayak ada sealnya gini, dan juga isi dalamnya bening, transparan. Kamu bisa lihat semua bagian beras porangnya di dalam. Aku suka kemasannya kayak gini, dan kita langsung lihat aja isi beras porangnya sendiri. Khas porang sekali, panjang-panjang, agak kurus, dan warnanya juga agak kekuningan, nggak kayak beras nasi. Berasnya lebih mirip beras basmati yang kurus-kurus gitu loh. Kalau beras nasi lebih kayak gemuk-gemuk. Seperti biasa, setiap kali aku bikin beras porang, aku selalu pakai wadah kedap panas atau tahan panas seperti termos. Kalau kalian nggak punya ya bisa aja pakai tempat biasa, tapi aku inginnya selalu pakai termos. Untuk Masaya ini perbandingan air dan berasnya itu airnya harus lebih banyak. Jadi mungkin kira-kira aja 1:1,5. Kalau kalian rasa kebanyakan boleh dikurangin, dan aku pakai air panas dari termos, jadi bukan air mendidih. Kalian tunggu 15-20 menit. Kalau aku sih sukanya di 20-30 menit. Setelah jadi, ini aku keluarkan dengan sendok. Kerasa pulennya itu kayak nasi. Nah, spesialnya Masaya ini dari semua beras porang yang aku pernah coba, karena takaran airnya paling banyak daripada merek-merek lain, jadi nasinya agak sedikit lebih lembut daripada nasi porang yang lain. Nggak kelembean sih menurut aku, tapi memang teksturnya lebih lembut aja. Ini aku bandingkan di tanganku, di sebelah kiri nasi dari beras porang Masaya, dan sebelah kanan beras nasi putih biasa. Untuk warnanya tentu aja nasi porang itu lebih agak kuning, nggak seputih nasi beras biasa. Ini kita coba teksturnya, kita pencet. Nah, Masaya ini lembut banget kan, pulen banget. Bahkan kalau mau kita bandingkan dengan nasi putih,
Kayaknya mas saya bahkan lebih pulen. So, jujur aja nasi porang mas saya ini paling lembut dari semua beras porang lainnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita eksekusi reviewnya. Beras porang mas sayanya ini. Nah, ini udah dingin, jadi beras porangnya itu kalau tadi masih panas, dia lebih pulen daripada yang udah dingin ini. Pas aku pertama keluarkan, agak ngerasa, agak lenyek ya, karena ya mungkin kayak kerasa kebanyakan air. Tapi setelah dia dingin, ini tuh bener-bener bagus banget teksturnya. Kalau di wok-wok ini ya kayak nasi biasa. Kita langsung aja nyium aromanya dulu ya guys. Rata-rata beras porang itu memang punya aroma wangi yang nggak ada di nasi. Kalau mau dibilang kayak pandan, itu aku nggak agree ya, karena sebenarnya tidak terlalu pandan ya. Lebih ke aroma tepung-tepung yang agak manis gitu. Langsung aja kita rasain. Ya, aku paham sekarang. Dikarenakan airnya tuh paling banyak daripada semua beras porang yang pernah aku bikin. Memang jujur aja dia lebih lembut daripada semua beras porang yang pernah aku coba. Lebih lembut sehingga membuat dia pulen banget. Jadi malah nggak mirip nasi, karena tuh di mulut pulen banget. Kalau nasi itu kan kita gigit tuh masih ada tekstur biji-biji bulat-bulatnya gitu. Kalau ini begitu digigit dia kayak nyatu gitu beras-berasnya. Nah, untuk aroma yang wangi tadi, ini tidak terlalu mengganggu. Ada beberapa brand lain yang aroma wanginya saat kita makan si beras porang ini dengan polos, aromanya lumayan mengganggu. Tapi ini walaupun dia wangi, tidak semengganggu seperti brand lain yang pernah aku coba aromanya. Nah, buat kalian yang nggak suka nasi lembek, ini tuh menurut aku agak kurang cocok sejujurnya. Karena memang ini tuh pulen banget. Langsung kita lanjut. Kayak seperti biasanya kita pakai lauk. Masih dengan telur dadar laukku, karena menurut aku telur dadar itu lauk yang paling netral, simple, dan juga gak berat, bikin nanti rasa nasinya itu jadi berubah banget gitu. Kita coba dengan lauk ya guys. Kalau tadi kan seperti yang aku bilang, kalau nggak pakai lauk itu ya ada sedikit aroma dan juga lenyek banget. Setelah dimakan dengan lauk, rasa yang menurut aku agak nggak cocok ke semua orang yaitu rasa lenyeknya. Dimana rasa terlalu pulen lembutnya itu masih sama. Bayangin aja kalau kalian makan nasi kebanyakan air. Buat kalian yang berharap nasi porang yang sangat pulen, kalian nggak pengen nasi porang yang terlalu kenyal, ya kalian boleh pilih nih. Overall kesimpulanku ada plus dan ada minusnya, dimana kelebihan si beras porang mas saya, harganya paling ekonomis dari semua beras porang yang pernah aku beli. Kemasannya juga aku paling suka karena transparan, serta kepulenan nasinya tuh pulen banget. Jadi kalian gak perlu khawatir sama rasa porang yang mengganggu, karena ini bener pulen dan gak keras. Tapi somehow pulennya bikin agak mengganggu, karena nasi yang aku biasa makan pulen tapi tidak sepulen dan selembut ini. Ini agak sedikit lembut. Mungkin aku harus kurangin takaran airnya. Tapi tadi sih aku ngerasa aku udah bikin takaran airnya tuh sesuai dengan cara penyajiannya mereka. Nah, aku rekomen ini buat orang tua yang memang suka makan nasi lembek, dan juga buat kalian yang memang sama kayak aku suka makan nasi yang lembek daripada nasi yang terlalu keras. Beberapa beras porang lain itu teksturnya kadang mereka agak keras dan juga tuh lebih terlalu kenyal. Ini tuh kebalikannya. Nah, semoga review ini membantu buat kalian yang masih milih-milih beras porang dan yang mau beli mas saya untuk bikin keputusan beli atau enggak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!